Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku masih membahas mengenai sejarah. Ini masih ada keterkaitannya dengan presiden pertama kita yaitu Soekarno. Jadi di sini aku akan membahas 5 fakta peristiwa G30 SPKI. Tapi sebelum lanjut kalian menonton video aku, alangkah baiknya kalian like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Sejarah mencatat gerakan G30 SPKI ini merupakan salah satu gerakan yang berujung pada intimidasi kepada masyarakat. Jadi kayak mempengaruhi masyarakat itu, dan dalam gerakan ini banyak sekali tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam gerakan ini. Di dalam peristiwa yang mengenaskan ini terdapat banyak sekali fakta-fakta yang mungkin kalian belum ketahui mengenai gerakan G30 SPKI. Jadi aku sudah rangkum beberapa fakta yang menurut aku memang harus kita pelajari, dan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan jangan di skip-skip. Fakta yang pertama ini adalah bertujuan untuk menggulingkan Soekarno. Nah, sejarah mencatat gerakan G30 SPKI ini yang terjadi pada tanggal 30 September ini adalah bertujuan untuk melengsarkan atau menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan G30 SPKI ini dipelopori oleh D.N. Aidit yang merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu ia mengincar salah satu kursi perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Fakta yang kedua ini adalah menewaskan 7 perwira penting. Nah, 7 perwira penting ini merupakan salah satu kepercayaan dari Soekarno. Ini meliputi yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastido Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan yang keenam ini Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Lettuviere Andreas Tendean yang sempat diculik dan dibuang ke lubang buaya dan pada akhirnya ditembak hingga tewas. Nah, sasaran utama dari gerakan G30 SPKI ini selain 7 perwira tadi itu adalah Panglima TNI A.H. Nasution yang menjadi target utama. Namun Panglima ini berhasil kabur atau meloloskan diri. Sedangkan untuk putrinya ini tidak berhasil lolos dan akhirnya ia tewas tertembak. Fakta yang ketiga ini adalah peranan agensi CHA ini dalam skenario G30 SPKI, di mana agensi ini memang menginginkan si Soekarno ini meninggal, melengsarkan Soekarno atau menggulingkan Soekarno, di mana ia juga ingin merebut tahtanya dan juga ingin menguasai semua harta kekayaan negara Republik Indonesia. Agensi ini berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut dioperatori Indonesia yang diwakili oleh Kolonel Soeharto yang merupakan penasehat Maijen Soeharto. Itu terdapat pada penulisan dalam buku yang berjudul Sarwo Edi Revisited 1965 PKI Nemesis. Dalam buku tersebut dituliskan di mana nama yang terlibat itu adalah Soeharto dan Sarwo Edi yang terlibat dalam pergolakan politik pada tahun 1965. Jadi Soeharto dan si Sarwo ini memang terlibat dalam proses gerakan G30 SPKI yang bertujuan untuk menggulingkan si Soekarno. Keempat, Soekarno pun berhasil untuk membubarkan PKI, di mana waktu itu rakyat mendesak Soekarno untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia ini karena sebenarnya sebelum ia bertujuan untuk membubarkan itu, dia pengen bertujuan membubarkan, tapi si Soekarno ini masih ingin mencari apakah benar kejadian ini disebabkan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, di sana juga masyarakat juga kayak kecewa gitu sama Soekarno, jadi istilahnya itu mengintimidasi masyarakat. Jadi masyarakat juga agak kecewa waktu itu. Nah, pada saat itu Soekarno ini dituntut pada masyarakatnya dan
pas kebetulan pada saat itu juga si Soekarno ini mengalami sakit dan ia pun banyak diasingkan. Namun pada saat itu juga ternyata Soekarno ini menyuruh Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur ataupun semua anggota yang ada di PKI tersebut. Lalu Soeharto pun bergerak di mana PKI ini sudah dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya ini banyak sekali kabur, diburu dan ditangkap. Sedangkan untuk DN Aidit ini yang sempat kabur ke Jawa Tengah. Selain itu, anggota organisasi simpatisan yang terkait dengan PKI ini juga banyak sekali dibubarkan dan diburu dan ditangkap untuk memintai saksi keterangan mengenai pergerakan Partai Komunis Indonesia ini. Fakta yang kelima yaitu merupakan salah satu fakta yang memang kita kenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila, yaitu 1 Oktober, di mana pada 1 Oktober ini Soekarno ini membuat salah satu monumen Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, di mana monumen ini merupakan salah satu monumen untuk memperingati 7 perwira penting Soekarno yang meninggal pada gerakan G30 SPKI tersebut. Selain itu, ini juga diabadikan dalam sebuah film doku drama propaganda yang berjudul Menumpaskan Pengkhianatan G30 SPKI. Film ini pun diproduksi oleh salah satu pusat produksi film negara yang saat itu dipimpin oleh Brigjen G. Dwi Payana yang juga merupakan salah satu staf kepresidenan Soeharto dengan menelan biaya sekitar 800 juta rupiah. Mengingat latar belakang dari film tersebut yang merupakan salah satu pengkhianatan kepada negara, nah film itu dibilang merupakan salah satu propaganda politik yang memang penayangannya itu wajib ditayangkan oleh untuk anak-anak sekolah di malam hari pada tanggal 30 September. Namun pada saat si Soeharto ini sudah lengser, itu pun sekaligus juga untuk menstop penayangan film tersebut karena masyarakat menuntut itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi karena sudah masyarakat itu terintimidasi jadinya dan tidak sesuai dengan kebenaran, akhirnya masyarakat ini banyak yang menuntut film itu untuk di stop atau tidak lagi ditayangkan untuk anak-anak. Well guys, itu dia tadi 5 fakta yang menurut aku kalian perlu pelajari dan kalian perlu tahu di masa sekarang gimana dulu pengkhianatan partai-partai yang sangat luar biasa dan proses penggulingan presiden pertama kita. Nanti juga di next video aku akan membahas penyebab kematian dari Soekarno dan aku di sini juga ingin berbagi dan kita sama-sama belajar tentang sejarah. Jadi buat kalian jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye bye.